Menantu pahlawan negara. Bab 386 sampai bab 400. Bab 386 40 miliar menjadi 400 miliar. Bu Luna, apa maksudmu? Charlie menyipitkan matanya dan berkata, kontrak ini disusun oleh tim hukum dari perusahaan kedua belah pihak, sama sekali nggak ada masalah. Sekarang kamu malah memberitahuku kamu nggak bisa menandatanganinya, bukankah sama saja dengan membuang-buang waktuku saja? Nada bicara pria itu terdengar agak tajam. Ekspresi arogan yang terpampang jelas di wajahnya membuatnya sama sekali tidak terlihat seperti manajer umum sebuah perusahaan, lebih mirip dengan preman. Brak, Luna langsung melemparkan kontrak itu di atas meja dan berkata dengan dingin, aku bukan ingin membuang-buang waktu Pak Charlie, tapi Pak Charlie sama sekali nggak menunjukkan ketulusan untuk bekerja sama. Jelas-jelas kita sudah sepakat biaya sewa per tahunnya adalah 40 miliar, kenapa di kontrak malah tertera 400 miliar per tahun? 400 miliar. Dalam sekejap, biaya sewa langsung naik 10 kali lipat. Dengan harga pasar kota Banyuli, hanya dengan 400 miliar lagi saja, sudah bisa mengambil alih kepemilikan gedung Ansa. Vania dan yang lainnya yang berdiri di belakang Luna terkejut setengah mati. Vania segera mengambil kontrak itu, lalu melihatnya sekilas. Ternyata memang benar biaya sewa gedung per tahunnya sudah mencapai 400 miliar. Pak Charlie, kalian berubah pikiran secara tiba-tiba seperti ini, benar-benar keterlaluan. Saking kesalnya, Vania melemparkan kontrak itu ke atas meja dengan sekuat tenaga, bahkan dia sudah hampir menangis. Untung saja, hari ini bukan dia yang menandatangani kontrak. Kalau dia langsung menandatangani kontrak itu tanpa melihat isinya, biarpun dia bunuh diri dengan melompat dari gedung, dia tetap tidak bisa mengembalikan kerugian yang dialami oleh perusahaan. Saat trik yang dimainkannya ketahuan, Charlie tidak marah karena malu. Dia sedikit bersandar ke belakang lagi dan mengarahkan telapak sepatunya ke arah Luna, lalu tersenyum dan berkata, Bu Luna, jangan bicara sembarangan. Coba kamu tanyakan saja pada orang-orang di luar sana, aku selalu berbisnis dengan adil. Dalam beberapa hari ini, ada banyak orang yang datang mencariku untuk menyewa gedung Ansa, tapi aku nggak setuju. Apa alasannya? Karena aku hanya ingin menyewakannya kepada Bu Luna. Dengan begitu, kelak setiap hari kamu akan bekerja di sini, maka aku bisa sering bertemu denganmu. Luna tidak menanggapi Charlie, dia berkata tanpa ekspresi, intinya, sebelumnya kita sudah sepakat 40 miliar, jadi sebaiknya Pak Charlie membuat ulang kontrak, baru kita tanda tangan lagi. Mendengar ucapan Luna, Charlie tertawa. Bu Luna, 40 miliar adalah harga sebelumnya, sekarang harganya sudah naik. Gedung Ansa terletak di lokasi yang strategis di kota Banyul, ada banyak perusahaan yang menempatkan kantor utama mereka di lokasi ini. Jadi, biaya sewa sebesar 400 miliar benar-benar sudah harga ekonomis. Bu Luna, aku yakin kamu nggak akan bisa menemukan gedung perkantoran yang lebih cocok dengan harga ekonomis seperti di sini lagi. Melihat Charlie tetap berpegang teguh pada pendiriannya, Luna tahu dia tidak bisa menandatangani kontrak dengan perusahaan properti ini untuk menyewa gedung Ansa lagi. Kalau begitu, aku akan mencari tempat lain. 40 miliar berubah menjadi 400 miliar, Charlie benar-benar keterlaluan. Bagaimana mungkin Luna bisa menyetujuinya? Lagi pula, gedung perkantoran di kota Banyuli juga bukan hanya ada gedung Ansa. Dia masih punya pilihan lain. Silakan saja. Charlie mengangkat bahunya dan berkata dengan acuh tak acuh, tapi, Bu Luna, aku berbaik hati mengingatkanmu terlebih dahulu. Starindo, perusahaan kami adalah perusahaan properti paling besar di kota Banyuli. Proses penyewaan kebanyakan gedung perkantoran diserahkan pada kami. Hehe, biarpun kamu bisa menemukan tempat yang lebih memuaskan, kemungkinan besar kamu juga nggak akan bisa menyewanya. Luna mengerutkan keningnya, dia menyadari ancaman dalam ucapan Charlie. Seperti apa yang dikatakan oleh Charlie, Starindo memang merupakan perusahaan properti paling besar di kota Banyuli. Kebanyakan dari proyek properti dikerjakan oleh perusahaan mereka, boleh dibilang mereka sudah memonopoli pasar. Terima kasih Pak Charlie. Kalau begitu, aku akan mencari gedung perkantoran yang nggak di bawah naungan Starindo. Namun, Luna yakin dia pasti bisa menemukan gedung perkantoran yang lain. Dia merentangkan tangannya dan berkata, sekarang, tolong Pak Charles kembalikan uang muka sebesar 4 miliar yang sudah diserahkan oleh grup Perve kepada kami. Uang muka sebesar 4 miliar. Memangnya ada?
Charlie menggaruk-garuk kepalanya dengan bingung, lalu bertanya pada bawahannya, apa rekening perusahaan ada menerima uang muka dari grup Perve? Nggak ada, Pak Charlie. Bawahannya itu juga berakting bersama Charlie. Kalian berbohong. Kami ada bukti transfer yang ditandatangani oleh karyawan perusahaan kalian dan dicap dengan cap perusahaan kalian. Fania mengeluarkan bukti transfer dari dalam folder dokumen dengan marah. Coba aku lihat. Charlie langsung merebut dokumen dari genggaman Fania, meliriknya, lalu memasang ekspresi cemberut. Serak, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Charlie merobek dokumen itu menjadi dua bagian. Bab 387 meminjam gedung perkantoran Grup Agung Makmur untukmu. Semena-mena, pria itu benar-benar bertindak semena-mena. Luna tidak menyangka di bawah tatapan banyak orang, Charlie langsung merobek bukti transfer yang telah dicap dengan cap perusahaan itu begitu saja. Charlie, jangan bilang kamu pikir hanya dengan merobek bukti transfer saja kamu sudah bisa menghancurkan bukti. Saking kesalnya, dada Luna sampai terlihat naik turun dan bibir merahnya terkatup rapat. Kelak, Charlie mengeluarkan mancis, lalu membakar bukti transfer tersebut sambil berkata, Bu Luna, jangan marah. Hanya dengan melihat sekilas saja, aku mendapati cap perusahaan di atas bukti transfer itu palsu. Mungkin ada orang yang berpura-pura mengaku dia adalah karyawan perusahaan kami, lalu menipu 4 miliar kalian. Kalau kalian mau menagih 4 miliar kalian, silakan saja cari orang itu, nggak ada hubungannya dengan perusahaan kami. Begitu dia selesai berbicara, bukti transfer itu juga sudah berubah menjadi butiran debu. Dari ucapan Charlie, dia bahkan tidak berniat untuk mengembalikan uang muka sebesar 4 miliar yang sudah diserahkan oleh grup Perve. Tujuannya sangat jelas, yaitu membiarkan Luna memilih antara menandatangani kontrak dengan harga sewa selangit itu, atau membiarkan uang muka sebesar 4 miliar lenyap begitu saja. Charlie, lihat saja nanti. Bersiaplah untuk ketemu di pengadilan. Selesai melontarkan beberapa patah kata itu, Luna langsung berbalik dan pergi. Fania dan yang lainnya juga pergi dengan amarah yang menggebu-gebu. Bertemu di pengadilan, nggak masalah. Lagi pula, bukan aku yang buru-buru mau menyewa gedung. Charlie bersiap dengan bangga, seolah-olah sama sekali tidak terpengaruh oleh ancaman Luna. Kemudian, dia melambaikan tangannya kepada bawahannya dan berkata, beritahu perusahaan properti lainnya, siapapun yang berani menyewakan gedung perkantoran kepada Luna di kota Banyuli, itu artinya mereka mencari masalah denganku. Siapa suruh Luna berani mengancamku? Charlie beranggapan Luna belum pernah melihat kehebatannya. Dia ingin Luna berinisiatif mencarinya dan memohon padanya. Sambil menahan amarahnya yang membara, Luna keluar dari gedung perusahaan Charlie, lalu berkata kepada Fania, Fania, hubungi perusahaan properti yang bertanggung jawab atas beberapa gedung perkantoran yang sudah kita lihat sebelumnya. Coba diskusikan tentang penyewaan gedung kepada mereka. Kedepannya, kalau perusahaan kita sudah berkembang dengan baik, kita baru pindah ke lokasi yang lebih baik lagi. Adapun mengenai melayangkan tuntutan terhadap Starindo, nanti baru dibicarakan lagi. Sekarang hal yang paling penting adalah menyewa gedung perkantoran, agar para petinggi dan karyawan Grup Agung Makmur yang mengikutinya ada tempat untuk bekerja. Kalau lokasi untuk bekerja saja tidak ada, bagaimana Grup Perve bisa berkembang? Fania sedang merasa bersalah atas kerugian 4 miliar yang dialami oleh perusahaan. Begitu mendengar instruksi dari Luna, dia segera mengeluarkan ponselnya. Dalam 2 hari ini, dia memang sedang disibukkan dengan hal penyewaan gedung. Dia sudah mendiskusikan tentang penyewaan gedung dengan penanggung jawab perusahaan properti. Begitu panggilan telepon terhubung, baru saja mendengar beberapa patah kata, ekspresi terkejut sekaligus marah tampak jelas di wajah Fania. Bu Luna, perusahaan properti penanggung jawab gedung Gayo mengatakan tadi Starindo sudah memberitahu mereka, bagi siapapun yang berani menyewakan gedung perkantoran kepada kita, sama saja dengan mencari masalah dengan Charlie. Sekarang nggak akan ada perusahaan properti yang berani menyewakan gedung perkantoran kepada kita lagi karena mereka nggak berani memprovokasi Charlie. Fania meletakkan ponselnya dengan ekspresi sangat muram. Starindo benar-benar keterlaluan. Mereka nggak ingin menyewakan gedung kepada kita, mereka juga nggak mengizinkan orang lain untuk menyewakan gedung kepada kita. Ini sudah dinamakan monopoli, seharusnya kita melaporkan hal ini kepada instansi terkait. Tindakan mereka ini jelas-jelas merusak pasar. Karyawan-karyawan Luna menunjukkan ekspresi muram, mereka semua melontarkan makian pada Charlie. Hentikan, mendengar makian mereka,
Luna benar-benar pusing. Dia menyela mereka dengan suara rendah, "Nggak gunanya kita memakinya di sini, aku akan memikirkan cara lain lagi." Tepat pada saat ini, ponselnya berbunyi. Begitu melirik layar ponselnya, dia mendapati itu adalah panggilan telepon dari Tuan Besar Basagita. "Kakek, ada apa?" Sambil menahan kekesalannya, Luna tetap menjawab telepon dari kakeknya. "Kenapa, Luna? Apa kamu begitu kesal hanya karena kakek meneleponmu?" Nada bicara Tuan Besar Basagita terdengar agak kesal. Namun, Luna menyadari kakeknya memanggilnya dengan panggilan lebih akrab. "Luna, kakek dengar Starindo mempersulitmu dengan menginstruksikan seluruh perusahaan properti di kota Banyuli untuk nggak menyewakan gedung perkantoran kepada kalian. Kejadian yang baru saja terjadi, Tuan Besar Basagita sudah mengetahuinya secepat ini." Tanpa menunggu jawaban dari Luna, Tuan Besar Basagita berkata, "Kakek berencana meminjamkan gedung perkantoran Grup Agung Makmur untukmu. Bagaimana menurutmu?" Bab 388 Ardika cepat selamatkan aku. Apa mungkin kakek sebalik ini? Sambil menggenggam ponselnya, mulut Luna tampak sedikit terbuka, dia merasa agak terkejut. Dia benar-benar tidak berani mempercayai bahwa ada saatnya kakeknya memikirkannya. "Kakek, kalau kakek meminjamkan gedung perkantoran Grup Agung Makmur untukku, bagaimana dengan Grup Agung Makmur?" Tanyanya dengan sedikit curiga. "Nggak lama lagi Grup Agung Makmur hanya sisa kerangka saja, apa gunanya gedung perkantoran sebesar itu? Lebih baik kamu gunakan untuk mengembangkan bisnismu. Sekarang kamu cepat pulang ke kediaman keluarga Basagita. Aku akan meminta pamanmu dan yang lainnya untuk mendiskusikan hal ini denganmu." Setelah tertegun sejenak dengan menggenggam ponselnya, Luna memutuskan untuk pergi ke kediaman lama keluarga Basagita. Dia bisa merasakan kelulusan dari ucapan Tuan Besar Basagita. "Aku harus pulang sebentar, kalian kembali dulu ke perusahaan, nanti baru kita bicarakan lagi." Setelah mengucapkan beberapa patah kata itu kepada para karyawannya, Luna pun mengendarai mobilnya ke kediaman lama keluarga Basagita. Beberapa karyawan itu hendak kembali ke perusahaan dengan sedih. "Fania, ayo kita pergi. Jangan merasa bersalah lagi. Charlie sendiri yang keterlaluan, nggak ada hubungannya denganmu," kata seorang karyawan melihat Fania masih tidak bergerak. "Kalian pergi dulu saja, aku masih ada sedikit urusan." Melihat rekan-rekan kerjanya sudah pergel, Fania mengeluarkan ponselnya dan membuka fitur perekam suara. Kemudian, dia menoleh dan melirik plakat Starindo yang tergantung di depan gedung. "Bu Luna adalah orang yang sangat giat bekerja, juga sangat baik padaku. Aku nggak bisa membiarkannya ditindas oleh Charlie begitu saja. Paling nggak, aku harus mendapatkan 4 miliar itu kembali." Fania menarik napas dalam-dalam, lalu memasuki gedung dengan ponsel yang sudah dipersiapkannya dengan baik. Tak lama kemudian, sebuah mobil Ferrari 488 berwarna merah terang melaju ke arah gedung Starindo. Ardika keluar dari mobil, mendongak dan melirik plakat Starindo sejenak, lalu melangkahkan kakinya masuk ke dalam gedung. "Dasar wanita jalang, berani-beraninya kamu memainkan trik seperti ini di hadapanku. Begitu melihatmu masuk, aku sudah tahu kamu pasti ada maksud lain." Di dalam ruang kerja manajer umum, Charlie melayangkan tamparan di wajah Fania. "Ah!" Fania berteriak kesakitan dan meronta dengan sekuat tenaganya. Seorang pria kekar berdiri di belakangnya dan menahan kedua tangannya di belakangnya, agar dia sama sekali tidak bisa bergerak. Charlie meniupkan asap rokoknya ke wajah Fania, lalu terkekeh dan berkata, ternyata suara teriakanmu enak didengar juga. Selain itu, kamu juga cukup cantik. Walau dibandingkan dengan Luna, kamu masih belum mencapai level yang sama dengannya, boleh dibilang kamu sudah termasuk wanita cantik." Beberapa bawahan Charlie tertawa cabul. "Lepaskan aku, tindakan kalian menahanku seperti ini adalah tindakan pelanggaran hukum." Fania terbatuk-batuk karena menghirup asap rokok Charlie. Begitu mendengar ucapan pria mesum itu, saking ketakutannya, sekujur tubuhnya sampai gemetaran. Berani-beraninya kamu mengancamku. Menikmati tubuhmu di sini juga nggak masalah bagiku." Melihat wanita cantik yang mengenakan setelan formal dan sudah ketakutan setengah mati mendengar ucapannya, api gairah langsung bergejolak dalam tubuhnya. "Cepat, tekan wanita ini di atas meja. Setelah aku puas, baru giliran kalian." Sambil mengisap cerutu, Charlie mulai melepaskan tali pinggangnya. "Jangan, tolong lepaskan aku mohon pada kalian." Fania menangis dengan putus asa. Pria yang mencengkeram lengannya langsung menyeretnya ke hadapan meja kerja. Bam!
Begitu didorong dengan keras, Vania langsung telungkup di atas meja kerja. Saat perutnya menabrak sudut meja, ekspresinya langsung berubah menjadi pucat pasi. Kalau dibandingkan dengan rasa sakit fisik yang dirasakannya, keputusasaan dan ketidakberdayaan yang menyelimuti hatinya jauh lebih kuat. Charlie menghampiri Vania, lalu mengulurkan lengannya dan hendak menarik rok wanita itu. Charlie, kalau kamu berani menyentuhnya, percaya atau enggak, lenganmu akan segera patah. Tepat pada saat Vania sudah benar-benar putus asa, tiba-tiba terdengar suara dingin seseorang. Suasana heboh di dalam ruangan langsung berubah menjadi sunyi senyap. Charlie dan beberapa orang bawahannya langsung menoleh ke sumber suara dengan sorot mata tajam. Dalam sekejap, mereka langsung terkejut bukan main. Seorang pemuda tampak sedang bersandar di pintu dan merekam mereka dengan ponselnya. Ardika, cepat selamatkan aku. Begitu melihat Ardika, Vania langsung berteriak meminta tolong dengan keras, seolah-olah melihat adanya secercah harapan. Bab 389 Serangan Kejam. Tutup mulutmu. Sambil mengenakan kembali tali pinggangnya, Charlie menoleh dan membentak Vania, sampai sampal wanita itu gemetaran dan wajahnya pucat pasi. Dia baru teringat Ardika datang seorang diri. Bagaimana mungkin dia bisa melawan Charlie dan yang lainnya seorang diri? Mereka semua bertubuh kekar, jangankan menyelamatkannya, mungkin Ardika sendiri juga akan ditahan di sini. Ardika, cepat kabur, cepat lapor polisi, cari Bu Luna dan yang lainnya. Mengingat Ardika baru keluar dari rumah sakit jiwa, dia takut Ardika tidak bisa menangani hal ini dengan baik, jadi dia segera memberikan arahan kepada pria itu. Dasar wanita jalang, apa kamu sudah tuli? Sudah kubilang tutup mulutmu. Charlie menoleh ke arah Vania dengan ekspresi ganas, lalu mengangkat lengannya dan hendak menamparkan wanita itu. Ardika mengerutkan keningnya, lalu mengulurkan kakinya untuk mengait sebuah kursi. Hanya dengan sedikit menggerakkan jari-jari kakinya, kursi itu langsung terbang dan menghantam bahu Charlie dengan keras. Kerak, pivetetete, kursi itu hancur berkeping-keping, sedangkan darah muncrat dari mulut Charlie. Tubuhnya langsung terjatuh dalam posisi miring ke kanan dan menabrak meja kerja dengan keras. Sekujur tubuhnya seolah sudah remuk, rasa sakit luar biasa menjalar di seluruh tubuhnya. Noda darah segar di wajah Vania adalah darah Charlie yang muncrat. Dia menatap Ardika yang melakukan semua ini dengan mudah dengan tatapan terkejut, seolah-olah baru pertama kali mengenal pria itu. Beberapa bawahan Charlie menatap Ardika dengan lekat, ekspresi ketakutan terpampang jelas di wajah mereka. Ah, saat ini, saking kesakitannya, Charlie berteriak dengan histeris. Sambil bertopang pada meja kerjanya, dia membalikkan badannya dan memelototi Ardika. Siapa kamu? Siapa kamu sebenarnya? Aku adalah suami Luna. Aku dengar kamu menindas istriku. Ardika berjalan menghampiri pria itu perlahan-lahan. Suami Luna, kamu adalah menantu idiot keluarga Basagita itu. Charlie menyeka noda darah di wajahnya, lalu berkata dengan marah, ya, memangnya kenapa kalau aku menindas istrimu? Aku bukan hanya menindasnya, selanjutnya aku akan membuatnya mohon padaku. Saat itu tiba, aku juga akan membiarkanmu menyaksikannya dengan mata kepalamu sendiri. Selesai berbicara, dia melambaikan tangannya kepada bawahannya dan berkata, panggil semua anggota kita ke sini. Hanya dengan satu serangan Ardika tadi, dia tahu Ardika sangat ahli dalam berkelahi. Hanya dengan mengandalkan beberapa bawahannya yang berada di dalam ruangan ini, belum cukup untuk menghadapi Ardika. Namun, ada puluhan petarung di dalam gedung ini. Dengan jumlah orang sebanyak ini, tidak ada gunanya keahlian berkelahi Ardika. Seorang bawahannya segera keluar untuk memanggil anggota mereka. Begitu keluar dari ruangan, sekujur tubuhnya langsung gemetaran bagaikan tersambar petir. Kenapa kamu masih melamun di sana? Apa kamu sudah tersambar petir? Cepat panggil mereka masuk, teriak Charlie dengan kesal. Bos, anggota kita semuanya sudah tergeletak nggak berdaya di lantai, kata bawahan itu dengan terbata-bata. Pada saat bersamaan, dia juga melangkah mundur ke belakang dengan perlahan dan mengangkat kedua lengannya, menunjukkan pergerakan seperti orang yang sudah menyerah. Charlie baru saja hendak membuka mulutnya untuk memaki. Namun, baru saja dia membuka mulutnya, dia segera menutup mulutnya kembali. Plak, melihat bawahannya itu melangkah mundur memasuki ruangan kembali dengan sebilah pisau tajam menempel di lehernya. 1 orang, 2 orang, 6 orang. 6 orang pria bertubuh kekar dengan ekspresi dingin berjalan memasuki ruangan.
Orang-orang itu tidak lain adalah 6 orang tentara yang sudah pensiun dipimpin oleh Gary. Tuan Ardika, apa yang harus kami lakukan terhadap orang-orang ini? Tanya Gary dengan penuh hormat. Ardika berkata tanpa ekspresi, lumpuhkan semuanya. Ekspresi Charlie langsung berubah menjadi pucat pasi. Kilatan tajam melintas di matanya. Tiba-tiba, dia menerjang ke arah Vania, hendak menjadikan wanita itu sebagai sandera untuk mengancam Ardika. Gary mendengus, lalu melemparkan pisau yang tadinya dia tempel di leher bawahan Charlie ke arah Charlie. Puff! Pisau itu tepat menusuk baju Charlie. Dalam sekejap, darah muncrat kemana-mana. Ah! Ah! Sambil menutupi lengannya yang terluka, Charlie terduduk ke lantai dan kembali berteriak dengan histeris. Sementara itu, beberapa orang bawahannya merasakan aura dingin menjalar di sekujur tubuh mereka. Mereka sama sekali tidak berani bergerak. Ardika melangkah dengan tenang ke arah Charlie, lalu berjongkok dan mengambil cerutu yang tanpa sengaja terjatuh ke lantai. Ardika memasukkan cerutu yang masih menyala itu secara paksa ke dalam mulut Charlie. Bab 390 mereka lagi. Api cerutu itu seolah-olah memanggang lidahnya, asap cerutu mengepul keluar dari celah-celah mulutnya. Hahamfah. Charlie menggelengkan kepalanya dengan keras. Karena mulutnya sedang ditekan oleh Ardika, dia hanya bisa mengeluarkan suara menyedihkan. Saking kesakitannya, wajah Charlie terlihat pucat pasi. Pupil matanya tampak mengecil berukuran seperti jarum, matanya tampak memerah. Dia menatap Ardika dengan tatapan ketakutan dan dengan sorot mata seolah-olah sedang memohon pengampunan Ardika. Namun, Ardika tetap tidak peduli. Selain Gary dan 5 orang lainnya, orang-orang lainnya di dalam ruangan ini menyaksikan pemandangan ini dengan tatapan terkejut. Mereka takut setengah mati, aura dingin menjalar di seluruh tubuh mereka. Bahkan Vania juga ketakutan melihat kekejaman Ardika saat ini. Hingga api cerutu itu sudah mati dimatikan di dalam mulut Charlie, Ardika baru melepaskan pria itu. Charlie langsung terjatuh lemas ke lantai. Dia memegang lehernya dan bernapas dengan susah payah. Ardika tidak memedulikan pria itu. Dia mengeluarkan ponselnya yang bergetar dan melirik layar ponselnya. Panggilan telepon dari Jessica. Pak Ardika, Gedung Ansa adalah proyek properti yang diinvestasikan oleh Pak Henry. Dengan kata lain, Gedung Ansa adalah aset milik Bapak. Selain itu, sebagian besar dari proyek besar yang dipegang oleh Starindo di kota Banyuli adalah aset milik Bapak. Ardika sedikit tertegun. Ternyata Charlie menggunakan aset milik Ardika sendiri untuk menindas Luna. Pak Ardika, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Aku bisa meminta Hartono Theophilus, Presidir Starindo untuk menemui Bapak. Ardika adalah klien besar Starindo. Karena mendapatkan begitu banyak proyek besar di bawah namanya, Starindo baru bisa berkembang sebesar ini. Andika melirik Charlie. Karena jarak mereka sangat dekat, pria itu juga mendengar ucapan Jessica dengan sangat jelas. Seketika itu pula, perasaannya langsung bergejolak. Dia menatap Ardika dengan tatapan tidak percaya. Ternyata Gedung Ansa adalah milik pemuda di hadapannya ini. Sebenarnya siapa pemuda ini? Ardika menggelengkan kepalanya dan berkata, "Nggak perlu, punya bawahan seperti Charlie, aku yakin Hartono juga bukan orang yang bisa diandalkan. Kamu carikan perusahaan properti lain, semua proyek termasuk Gedung Ansa serahkan saja pada perusahaan properti lain." Begitu mendengar ucapan Ardika, ekspresi ketakutan langsung terpampang jelas di wajah Charlie. Dengan kepribadian kejam dan berhati dingin Hartono, kalau sampai bosnya itu tahu dia yang telah menyebabkan kerugian sebesar ini pada perusahaan, bosnya pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Sekujur tubuh Charlie langsung gemetaran, seakan-akan dia sudah tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri lagi. Tuan Ardika, aku mohon jangan melakukan hal itu. Apapun yang Tuan instruksikan, aku bersedia untuk melakukannya. Dia langsung berlutut di hadapan Ardika dan memulai memohon pemuda itu. Tidak ada perubahan pada ekspresi Ardika. Mungkin sekarang Charlie tampak sangat menyedihkan, tetapi sebelumnya dia sangat mengesalkan. Kalau bukan karena Ardika tiba tepat waktu, mungkin Vania sudah dilecehkan, mungkin pula selanjutnya wanita itu akan bunuh diri. Beritahu aku, siapa yang menginstruksikanmu untuk mengincar perusahaan istriku? Tanya Ardika dengan acuh tak acuh. Charlie tidak berani berbohong atau tidak menjawab pertanyaan Ardika, dia langsung berkata dengan jujur, 3 keluarga besar. Mereka mengatakan mereka ingin menghancurkan perusahaan istrimu. Hah? 3 keluarga besar, iya. Mereka lagi. Ardika mendengus.
Mereka benar-benar sekelompok orang yang selalu menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Baru saja dipermalukan oleh grup Bintang Dharma, mereka langsung melampiaskan kekesalan dan amarah mereka pada Luna dan grup Perve. Intinya, semua ini karena dirinya. Kalau bukan karena dia, Luna tidak akan ditargetkan. Siapa suruh dia adalah sahabat Delphine? Kamu sama sekali nggak takut berkhianat pada 3 keluarga besar, apa kamu nggak takut mereka membalas dendam padamu? Ardika menatap lawan bicaranya dengan tatapan mempermainkan. Charlie berkata dengan gigi terkatup, aku takut, tapi aku lebih takut pada Tuan Ardika. Kelak, aku akan menjadi anjing Tuan. Apapun yang Tuan katakan, akan kulakukan. Aku hanya berharap Tuan Ardika menyelamatkan nyawaku. Bab 391 Grup Vermoso. Ternyata masih ada pemikiran seperti itu dalam benak Charlie. Apa kamu pikir kamu layak? Satu kalimat acuh tak acuh Ardika membuat raut wajah Charlie berubah menjadi pucat pasi dan sepenuhnya putus asa. Begini saja, aku akan merekomendasikan satu tempat untukmu. Adapun mengenai kamu tetap bisa bertahan hidup atau enggak, tergantung pada kemampuan 3 keluarga besar. Selesai berbicara, Ardika menghubungi Sigit. Tak lama kemudian, terdengar suara sirene mobil polisi dari lantai bawah. Rekaman video yang Ardika ambil tadi sudah dia kirimkan kepada pihak berwajib. Dengan adanya bukti konkret atas tindakan kejahatan yang dilakukan oleh Charlie dan beberapa orang anak buahnya itu, maka mereka langsung dibawa pergi oleh pihak kepolisian. Awasi mereka baik-baik. Kalau 3 keluarga besar berani mengirimkan orang ke kantor polisi, itu awasi artinya tindak kejahatan mereka bertambah satu lagi. Itulah pesan singkat Ardika pada Sigit. Tentu saja Sigit menanggapi ucapan Ardika dengan penuh hormat. Tak lama kemudian, tanggung jawab atas urusan gedung Ansa dialihkan kepada sebuah perusahaan properti yang bernama Vermo. Vermo adalah sebuah perusahaan properti di bawah naungan Grup Vermoso. Presidir Grup Vermoso bernama Gregory Purwa juga merupakan sosok yang terkenal di kota Banyuli. Gregory yang datang secara pribadi untuk bertemu dengan Ardika dan berterima kasih dengan penuh hormat kepada Ardika. Oh, ternyata kenalan lama. Ini hanya masalah sepele, Pak Gregory nggak perlu sungkan padaku. Ardika melambaikan tangannya. Ternyata sebelumnya dia sudah pernah bertemu dengan Gregory. Gregory adalah salah satu dari 20-an orang yang datang untuk memberi dana investasi pada Grup Agung Makmur saat itu. Namun, Ardika baru mengetahui namanya sekarang. Mungkin bagi Tuan Ardika masalah seperti ini adalah masalah sepele, tapi bagiku ini sangat berarti, bagaikan sebuah peluang yang sangat besar. Ujar Gregory. Dengan mengandalkan dukungan dari 3 keluarga besar, Hartono dari Starindo selalu menekan ruang kami untuk mengembangkan bisnis kami. Kalau bukan karena Tuan Ardika menyingkirkan penghalang besar itu, Grup Vermoso sudah nggak bisa bertahan lama, kata Gregory dengan penuh rasa terima kasih. Sebelumnya, dia memutuskan untuk berinvestasi pada Grup Agung Makmur karena pengaruh sosok Ardika dan ingin menjalin hubungan yang baik dengan Ardika. Dia berpikir mungkin suatu hari nanti Ardika bisa membantunya. Namun, kejadian pemberian dana bantuan kepada Grup Agung Makmur baru terjadi beberapa waktu yang lalu. Tindakannya itu sudah mendapat balasan sebesar 10, bahkan 100 kali lipat. Keberadaan 3 keluarga besar memang sudah seperti racun di kota Banyuli. Ardika menggelengkan kepalanya. Sejak kejadian yang menimpa Grup Agung Makmur beberapa tahun yang lalu, lingkungan bisnis kota Banyuli mulai kacau. Terlebih lagi, sejak kejadian yang menimpa Grup Bintang Dharma 2 tahun yang lalu, kekacauan ini sudah mencapai klimaksnya. Saking serakahnya, 3 keluarga besar selalu merebut aset perusahaan lain dan memonopoli pasar. Starindo adalah anjing bagi 3 keluarga besar, jadi tentu saja perusahaan ini memonopoli pasar properti kota Banyuli. Di balik kejayaan Starindo, adalah air mata dan kehancuran dari Grup Vermoso dan perusahaan-perusahaan lainnya. Kota Banyuli sudah lama berada di bawah tekanan 3 keluarga besar, para pebisnis kesulitan untuk mengembangkan bisnis mereka. Bukan karena mereka tidak memiliki kemampuan, melainkan karena pasar sudah dimonopoli oleh 3 keluarga besar. Sabar menunggu saja, nggak lama lagi 3 keluarga besar pasti akan hancur. Beberapa patah kata sederhana yang keluar dari mulut Ardika itu membuat Gregory sangat senang. Melihat pemandangan itu, sama seperti yang dirasakan oleh Charlie, keterkejutan juga menyelimuti hati Vania. Sebagai asisten kepercayaan Luna, dia sudah sangat mengenal Ardika. Namun, dia seakan-akan tidak mengenal sosok Ardika yang sedang berada di hadapannya ini.
Apa identitas Ardika sebenarnya? Tepat pada saat ini, Ardika melirik wanita itu dan berkata, lain kali jangan bertindak gegabah seperti ini lagi. Di hadapan orang-orang seperti Charlie kamu memainkan trik memainkan suara, sama saja dengan tindakan nggak tahu diri. Nggak peduli Luna menghadapi masalah apapun, kamu hanya perlu langsung menghubungiku saja. Wajah Vania memerah, tetapi saat ini dia juga sudah menyadari betapa bodohnya tindakannya tadi. Kalau bukan karena Ardika datang tepat waktu, mungkin hari ini dia akan berakhir sangat menyedihkan. Dia buru-buru menjawab dengan sopan, baik, Tuan Ardika. Tuan Ardika jelas-jelas sehebat ini. Tapi, kenapa saat Bu Luna menghadapi masalah, Bu Luna nggak langsung menghubunginya? Di mana Luna? Tepat pada saat Vania bertanya-tanya dalam hatinya, tiba-tiba Ardika melontarkan sebuah pertanyaan padanya. Dia buru-buru berkata, tadi Bu Luna menerima panggilan telepon dari Tuan Besar Basagita yang mengatakan akan meminjamkan gedung perkantoran Grup Agung Makmur kepadanya, jadi dia sudah pergi ke kediaman lama keluarga Basagita. Hah, memangnya anggota keluarga Basagita sebaik itu? Ardika tidak percaya, di kediaman keluarga Basagita. Setelah tiba di sana, Luna memastikan sekali lagi. Ternyata keluarga Basagita memang berencana meminjamkan gedung perkantoran Grup Agung Makmur kepadanya, bahkan tanpa meminta imbalan apapun. Setelah terkejut cukup lama, Luna baru menerima kenyataan ini. Terima kasih kakek, terima kasih paman. Luna berterima kasih pada Tuan Besar Basagita dan yang lainnya dengan tulus. Grup Perve sudah diblokade oleh Starindo, dia tidak bisa menyewa gedung perkantoran di kota Banyuli lagi. Dalam situasi krisis seperti ini, keluarga Basagita memberinya bantuan. Tentu saja bantuan ini sangat berarti baginya. Tepat pada saat ini, Tuan Besar Basagita terkekeh dan berkata, hehe, Luna, jangan terburu-buru berterima kasih pada kami. Kakek ada sebuah permintaan kecil. Bab 392 berubah pikiran. Silakan katakan, kakek. Luna masih hanyut dalam kegembiraan karena keluarga Basagita menawarkan bantuan kepadanya di saat seperti ini, jadi dia tidak berpikir banyak. Tuan Besar Basagita menghela napas dan berkata, Luna, di saat kamu mengalami situasi yang paling sulit, keluarga Basagita menawarkan bantuan kepadamu. Semua ini karena kita adalah keluarga, karena ada darah keluarga Basagita yang mengalir dalam tubuhmu, kan? Baguslah kalau kakek berpikir seperti itu. Luna sangat senang. Dia mengira setelah dijebak oleh keluarga Buana sebelumnya, akhirnya Tuan Besar Basagita dan yang lainnya sudah sadar bahwa hubungan keluarga yang paling berharga. Selama anggota keluarga Basagita sudah menyadari dan menyesali kesalahan mereka, serta mengubah sikap mereka dalam memperlakukan keluarganya, Luna bersedia memaafkan mereka. Bagaimanapun juga, mereka adalah satu keluarga. Begitu mendengar ucapan cucunya, kegembiraan menyelimuti hati Tuan Besar Basagita. Dia berkata, Luna, kini kamu mendirikan grup Perve sendirian, bukan hanya kami yang merasa sedih, kita juga menjadi bahan tertawaan orang luar. Jadi, kakek berharap kamu bisa menggabungkan grup Perve dengan Grup Agung Makmur. Anggota keluarga Basagita lainnya menatap Luna dengan tatapan penuh harap. Luna mengerutkan keningnya, namun, dia tetap menganggukkan kepalanya dan berkata, ide itu bisa saja dijalankan. Tapi, dalam penggabungan dua perusahaan, urusan pembaharuan saham dan sumber daya manusia cukup rumit. Nanti baru kita bicarakan lagi saja. Penggabungan Grup Perve dengan Grup Agung Makmur, bisa saja dilakukan. Lagi pula, hanya penggantian nama, semua karyawan perusahaan tetap berdiri di pihaknya. Kalau keluarga Basagita hanya sekadar menginginkan nama saja, tentu saja boleh. Namun, pengelolaan bisnis perusahaan tetap harus di bawah kendalinya. Dia tidak mempercayai kemampuan anggota keluarga Basagita. Namun, belakangan ini urusan yang harus diselesaikannya sangat baik. Untuk sementara waktu, dia masih tidak sempat mengurus masalah penggabungan dua perusahaan. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Luna seperti pernyataan penolakan di telinga anggota keluarga Basagita. Apanya yang rumit? Luna, katakan saja kamu nggak bersedia, tapi takut kami nggak senang dan nggak meminjamkan gedung perkantoran Grup Agung Makmur kepadamu. Kalau kamu hanya ingin mengelabui kami, lebih baik kamu terus terang saja. Anggota keluarga Basagita mulai mengungkapkan ketidakpuasan mereka pada Luna. Luna segera memberi penjelasan, aku nggak berbohong pada kalian. Urusan penggabungan dua perusahaan kita tunda dulu, biarkan karyawan Grup Perve pindah ke gedung perkantoran Grup Agung Makmur dan bekerja seperti biasa terlebih dahulu.
Setelah itu, penggabungan dua perusahaan baru dilakukan. Semua ini adalah prosedur yang normal. Walaupun Luna berbicara jujur dan apa adanya, anggota keluarga Basagita yang berpikiran sempit tentu saja tidak akan mempercayai ucapannya. Bagus, bagus, kamu jelas-jelas ingin mengelabui kami dan mengambil alih gedung perkantoran Grup Agung Makmur, kan? Kulihat dia sama sekali nggak menganggap kita sebagai keluarga. Tuan Besar, kalau Luna nggak menggabungkan Grup Perve dengan Grup Agung Makmur, kita nggak boleh meminjamkan gedung perkantoran kepadanya. Anggota keluarga Basagita mulai heboh, mengungkapkan bahwa mereka tidak bersedia meminjamkan gedung perkantoran kepada Luna sebelum Luna menggabungkan dua perusahaan. Luna mengalihkan pandangannya ke arah Tuan Besar Basagita. Pria tua itu berkata dengan ekspresi muram, "Luna, ibarat membeli sebuah barang, kamu harus serahkan uang terlebih dahulu baru bisa mendapatkan barangnya, kan? Begitu dua perusahaan digabungkan, maka kamu boleh menggunakan gedung perkantoran sesuka hatimu. Kalau enggak, jangan harap kamu bisa menggunakan gedung perkantoran Grup Agung Makmur." Begitu mendengar ucapan kakeknya, rasa terharu yang sebelumnya meliputi hatinya langsung menghilang tanpa meninggalkan jejak. Dia sudah mengerti, dalam lubuk hati anggota keluarga Basagita, mereka sama sekali tidak mempercayainya. Mereka hanya berpura-pura menawarkan gedung perkantoran Grup Agung Makmur kepadanya, sesungguhnya hanya untuk mengajukan sebuah persyaratan, yaitu memasukkan Grup Perve di bawah naungan Grup Agung Makmur. Dia sudah cukup mengenal karakter orang-orang ini. Setelah dua perusahaan digabung, mereka pasti akan memikirkan cara untuk merebut kekuasaan atas perusahaan dari tangannya. Bagaimana mungkin hal seperti ini dinamakan sebagai memberi bantuan pada saat dirinya mengalami kesulitan? Mereka jelas-jelas memanfaatkan kesempatan ini untuk merebut asetnya. Menyadari dan menyesali kesalahan mereka. Menganggap dirinya sebagai keluarga mereka. Semua ini hanya omong kosong belaka. Karena kakek nggak percaya padaku, kita nggak perlu mendiskusikan hal ini lagi. Aku akan menyewa gedung perkantoran yang lain. Setelah menyadari maksud terselubung keluarga Basagita, Luna juga tidak ingin membuang-buang waktu dengan mereka lagi. Dia segera berbalik dan pergi. Saat itu pula, terdengar suara-suara sindiran anggota keluarga Basagita dari arah belakangnya. "Luna, jangan bermimpi di siang bolong. Grup Perve sudah diblokir oleh Starindo. Di seluruh kota, Banyuli, nggak akan ada yang berani menyewakan gedung perkantoran untukmu. Grup Perve, hah, sungguh konyol. Paling beberapa hari lagi juga akan bangkrut. Syukurin kalau bangkrut. Memangnya orang sepertinya layak menjadi presdir. Kalau bukan dengan mengandalkan suami idiotnya menjilat Tuan Muda Liander, dia nggak akan bisa menjadi presdir." Bab 393 Biaya Sewa Gratis. Luna mengepalkan tangannya dengan erat, air mata mulai menetes membasahi wajah cantiknya. Dia tidak menoleh, juga tidak mengeluarkan suara tangisan. Tujuan anggota keluarga Basagita memakinya dan memarahinya adalah karena ingin melihat wajahnya berlinang air mata. Dia tidak akan membiarkan keinginan mereka tercapai. Tepat pada saat ini, tiba-tiba Gregory, presdir Grup Vermoso berjalan memasuki kediaman keluarga Basagita dengan tergesa-gesa. "Nona Luna, Grup Vermoso sudah mengambil alih tanggung jawab atas gedung Ansa. Sekarang, kami akan menyewakan gedung Ansa kepada Grup Perve. Tolong ikut denganku dan tanda tangan kontrak sebentar." Suara-suara sindiran yang tadinya masih menyelimuti kediaman lama keluarga Basagita langsung tidak terdengar lagi. Tentu saja mereka mengenal Gregory, seorang pebisnis yang telah berinvestasi pada Grup Agung Makmur sebelumnya. Sekarang pria itu malah berinisiatif menemui Luna dengan membawa kontrak. Apa Luna sehebat itu? Luna sendiri juga sedikit tidak mempercayai hal ini. "Pak Gregory, Bapak nggak sedang bercanda denganku, kan? Jelas-jelas Starindo yang bertanggung jawab atas gedung Ansa. Selain itu, Charlie sudah mengeluarkan perintah untuk memblokade Grup Perve. Dia nggak mengizinkan perusahaan properti manapun untuk menyewakan gedung perkantoran kepadaku." Mendengar pertanyaan Luna, Gregory tersenyum dan berkata, "Karena Charlie melakukan percobaan pelecehan pada Vania, asisten Nona, dia sudah ditangkap oleh polisi. Tanggung jawab atas gedung Ansa juga sudah dialihkan kepada Grup Vermoso." Begitu mendengar ucapan Gregory, ekspresi Luna langsung berubah drastis. "Jelas-jelas aku baru meninggalkan perusahaan Charlie nggak lama, kenapa sudah ada begitu banyak hal terjadi?" Dia segera menelepon Vania untuk menanyakan kondisi asistennya itu. "Bu Luna, Tuan Ardika datang menyelamatkanku tepat waktu. Selain itu,
Tuan Ardika juga lapor polisi untuk menangkap Charlie dan yang lainnya. Kalau enggak, aku hanya bisa mengakhiri hidupku dengan melompat turun dari atas gedung. Hicks. Di ujung telepon, Vania memberitahu Luna kejadian yang baru saja menimpanya sambil terisak. Luna menghela napas lega. Syukurlah Vanla baik-baik saja. Setelah memutuskan panggilan telepon, dia menerima kontrak yang disodorkan oleh Gregory dan mulai membaca isi kontrak itu dengan saksama. Begitu melihat bagian biaya sewa, ekspresinya berubah lagi. Pak Gregory, mengapa biaya sewanya nol? Di zaman sekarang ini, tidak ada yang gratis. Apa mungkin Gregory berniat untuk menjebaknya seperti Charlie? Bagaimanapun juga, Gregory juga seorang pebisnis. Namun, setelah membaca kontrak tersebut secara menyeluruh, dia tidak mendapati adanya masalah atau jebakan. Gregory berkata, "Nona Luna, gedung Ansa memang milik Nona. Bagaimana mungkin kami meminta biaya sewa dari Nona? Nona jangan khawatir, aku nggak berani macam-macam di hadapan Nona. Kali ini, aku juga harus berterima kasih pada Nona. Kalau bukan karena Nona, grup Vermoso nggak akan bisa mendapatkan begitu banyak proyek besar." Sebenarnya, Gregory juga kebingungan. Jelas-jelas Luna memiliki seorang suami yang hebat seperti Ardika, sosok pria yang sangat berkuasa di kota Banyuli. Namun, mengapa Luna masih begitu takut dijebak olehnya? Setelah memastikan kontrak itu tidak ada masalah, Luna baru menandatanganinya dengan tenang. Dia berpikir karena kejadian yang menimpa Vania, Charlie dan yang lainnya ditangkap oleh pihak berwajib. Karena hal itu pula, grup Vermoso baru bisa mengambil alih tanggung jawab atas gedung Ansa. Lalu, demi mengungkapkan rasa terima kasih padanya, Gregory menggratiskan biaya sewa gedung selama 1 tahun. Namun, dia sama sekali tidak menyangka gedung Ansa adalah milik keluarganya. Bagaimana mungkin Ardika meminta uang sewa dari istrinya sendiri? Selesai menandatangani kontrak, Luna mengatakan akan segera membawa seluruh staf grup Perve untuk menempati gedung perkantoran itu. Setelah tugasnya selesai, Gregory meninggalkan kediaman lama keluarga Basagita. Saat ini, ekspresi anggota keluarga Basagita tampak sangat muram. Karena Luna tidak berhasil menyewa gedung perkantoran, mereka baru memanfaatkan hal ini untuk mendesak Luna memenuhi keinginan mereka. Gedung Ansa tanpa perlu membayar sona. Kini, Luna sudah berhasil menyewa pun. Dengan kata lain, rencana mereka sudah gagal. Selain itu, sekarang Luna sudah membalikkan keadaannya. Sebaliknya, keadaan mereka berada pada titik terendah. Grup Agung Makmur hanya tersisa kerangka saja, tidak ada yang bisa mengelolanya, juga tidak ada dana untuk mengelolanya. Sebelumnya, mereka baru saja menyinggung Luna, bagaimana nasib mereka kelak. Setelah berpikir demikian, mereka benar-benar menyesali perbuatan mereka. Luna, selamat kamu sudah berhasil menyewa gedung Ansa. Setelah grup Perve berjalan normal, kamu hanya tinggal menunggu menjalani hidup yang baik. Kami benar-benar minta maaf atas ucapan kami tadi. Sebenarnya, dalam lubuk hati kami membantumu berdoa, berharap masalahmu bisa cepat terselesaikan dan keinginanmu bisa terpenuhi. Sepertinya doa kami sudah dikabulkan. Bab 394 Luna bangga. Dimulai oleh Yanto, anggota keluarga Basagita lainnya menghampiri Luna dengan ekspresi malu dan mencoba untuk menjilat Luna. Hentikan, Luna langsung menyela semua orang, dia mengayun-ayunkan kontrak dalam genggamannya dan berkata, aku bisa menyewa gedung Ansa sama sekali nggak ada hubungannya dengan kalian. Semua ini berkat Ardika, suamiku yang selama ini selalu kalian pandang rendah. Dia yang telah membantuku dalam masalah penyewaan gedung ini. Dia melirik semua anggota keluarga Basagita dengan sorot mata bangga. Begitu selesai berbicara, dia langsung berbalik dan pergi. Melihat reaksi Luna, Yanto dan yang lainnya berdiri mematung di tempat dengan ekspresi muram. Kenapa idiot itu lagi? Setiap kali dia selalu merusak rencana kita. Aku benar-benar ingin membunuh bajingan itu. Semua ini salah Wisnu. Kenapa saat itu Wisnu mengeluarkannya dari rumah sakit jiwa? Mereka melampiaskan kekesalan mereka pada Ardika. Dalam sekejap, suara makian terhadap Ardika menggema di seluruh kediaman lama keluarga Basagita. Luna tidak memedulikan reaksi mereka. Dia segera pergi menemui Vania untuk melihat secara langsung kondisi asistennya itu. Kondisi mental Vania sudah tampak baik-baik saja. Melihat asistennya sudah baik-baik saja, Luna sudah merasa lega. Dia langsung menjanjikan 4 miliar sebagai hadiah untuk Vania. Bu Luna,
Kali ini aku sudah membuat perusahaan mengalami kerugian sebesar 4 miliar. Bagaimana mungkin aku bisa menerima hadiah dari Bu Luna? Lagi pula, Tuan Ardika yang telah menyelamatkanku. Vania mulai memuji Ardika tanpa henti. Dia menggambarkan bagaimana aksi Ardika saat memberi pelajaran kepada Charlie, serta sikapnya yang sangat tenang dalam menghadapi situasi genting. Namun, dia tidak memberitahu Luna bahwa hanya dengan satu panggilan telepon, Ardika sudah menghancurkan bisnis Starindo dan mengalihkan semua proyek besar kepada Vermos. Karena hal itulah, Gregory selaku presidir grup Vermoso bahkan sangat berterima kasih pada Ardika. Dia mengira Luna sudah mengetahui semua ini. Kamu terima saja, anggap saja sebagai kompensasi dari perusahaan untukmu. Kali ini, kalau bukan karena kamu, perusahaan juga nggak akan bisa menyewa gedung Ansa tanpa perlu mengeluarkan sepeser pun. Begitu selesai berbicara, Luna langsung pergi meninggalkan Vania yang masih berdiri dengan kebingungan di sana. Apa Bu Luna belum tahu gedung Ansa adalah aset milik Tuan Ardika? Luna pulang ke rumah dalam suasana hati yang senang. Dia sengaja menarik Ardika ke hadapan Desi, lalu memuji suaminya di hadapan ibunya. Ekspresi bangga tampak jelas di wajah cantiknya. Begitu mendengar Luna mengatakan Ardika telah menyelamatkan Vania dari tangan Charlie, bahkan membantu grup Perve menghemat uang sewa sebesar 40 miliar, saking terkejutnya mulut keluarga Luna sampai ternganga. Desi menatap Ardika dengan sorot mata rumit. Dia tahu ini adalah bentuk pembalasan dari putrinya atas saran yang telah dia berikan pada putrinya untuk bercerai dengan Ardika 2 hari yang lalu. Dari tindakan putrinya ini, Luna jelas-jelas sedang menunjukkan padanya bahwa Ardika bukan seorang pecundang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Apa gunanya dia hanya bisa menghemat uang? Lagi pula, dia nggak bisa menghemat uang setiap hari. Kalau dia tetap nggak menemukan pekerjaan, tetap saja keluarga kita yang harus mengeluarkan uang untuk memeliharanya. Desi memelototi Ardika, lalu berbalik dan pergi. Ardika, jangan anggap serius ucapan ibuku, ya. Dia orangnya memang seperti itu. Luna menggenggam tangan Ardika dan menghibur suaminya, kali ini, kamu benar-benar sudah melakukan kerja bagus. Tadi, saat aku pergi menemui Vania, dia terus memujimu tanpa henti dan sangat mengagumimu. Aku bahkan merasa kalau bukan karena ada aku, dia pasti sudah ingin mengejarmu. Sambil berbicara, seulas senyum cerah tersungging di wajah Luna. Dulu, semua orang memandang rendah Ardika, termasuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Kini, sudah ada wanita yang mengagumi bahkan menaruh kesan baik pada Ardika. Reaksi pertamanya bukan cemburu, melainkan ikut merasa senang untuk suaminya. Itu artinya suaminya juga memiliki keunggulan tersendiri, bukan seorang pecundang yang tidak bisa apa-apa seperti yang dikatakan oleh orang lain. Ardika tersenyum dan berkata, sayang, selama kamu nggak marah lagi padaku, aku sudah senang. Sebelumnya, dia masih pusing memikirkan cara untuk meredakan amarah istrinya. Namun, sepertinya sekarang dia tidak perlu mengkhawatirkan hal itu lagi. Luna mengiyakan, lalu berkata, oh ya, kamu nggak perlu terlalu terburu-buru dalam mencari pekerjaan, pelan-pelan saja. Mungkin saja ada perusahaan yang menghubungimu dan merekrutmu bekerja. Aku pergi mengurus urusan perusahaan dulu, ya. Ardika ingin memberi penjelasan kepada istrinya sekali lagi, bahwa dia tidak perlu mencari pekerjaan. Namun, Luna sudah berjalan keluar. Luna sengaja pulang untuk memuji Ardika di hadapan ibunya. Melihat sosok bayangan penuh kegembiraan Luna dari belakang, Ardika hanya bisa tersenyum tidak berdaya. Sudahlah, aku juga sudah malas memberi penjelasan lagi. Tepat pada saat ini, ponselnya berdering. Begitu Ardika melirik layar ponselnya, dia melihat panggilan telepon itu dari nomor asing. Halo, apa ini dengan Pak Ardika? Aku adalah Hari dari perusahaan keamanan Jindo. Kami sudah melihat CV-mu dan merasa kamu cocok untuk bekerja di perusahaan kami. Apa sekarang kamu punya waktu untuk datang wawancara? Bab 395 Perusahaan Keamanan Jindo. Wawancara. Aku sama sekali nggak pernah mengirimkan CV ke perusahaan kalian. Begitu menjawab panggilan telepon dan mendengar ucapan orang di ujung telepon, Ardika benar-benar kebingungan. Apa mungkin kami salah menghubungi orang? Tapi, jelas-jelas nomor telepon yang ditinggalkan di sini adalah nomor telepon ini. Apa benar Bapak bernama Ardika dengan marga Mahasura? Tanya wanita di ujung telepon. Setelah mendengar ucapan Ardika, wanita di ujung telepon sana juga kebingungan. Begini saja,
Kamu kirimkan alamat perusahaan kalian dan nomor yang bisa dihubungi. Aku akan pergi ke sana. Lagi pula, dia juga tidak ada kerjaan, jadi Ardika berencana untuk pergi ke perusahaan itu. Dia ingin lihat siapa yang begitu baik hati, atau mungkin siapa yang sedang merencanakan rencana jahat terhadapnya. Setelah menerima alamat dari wanita itu, Ardika langsung berangkat. Di samping papan nama yang bertuliskan Perusahaan Keamanan Jindo, Ardika melihat gedung permata. Gedung itu adalah pusat perkantoran grup Lautan Berlian. Sebelumnya, dia pernah mengantarkan Tina ke sini. Apa kamu yang bernama Ardika? Namaku Siska Yendia, aku adalah Hari yang menghubungimu tadi. Kulihat kamu melamar sebagai petugas keamanan di perusahaan kami. Begitu sampai di perusahaan keamanan Jindo, Ardika langsung bertemu dengan wanita yang menghubunginya tadi. Petugas keamanan. Walaupun Ardika tidak merendahkan pekerjaan apapun, tetapi dia juga tidak mungkin melamar posisi sebagai petugas keamanan. Dia berkata, apa aku bisa melihat CV-ku terlebih dahulu? Ada orang yang bahkan membantunya membuat CV, mungkin saja dia bisa menemukan sesuatu dari sana. Siska mengeluarkan CV tersebut dan menunjukkannya kepada Ardika. Begitu Ardika melihat CV tersebut, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tulisan itu jelas-jelas adalah tulisan Luna. Bukan hanya sekadar CV biasa, istrinya juga melontarkan banyak kalimat pujian untuknya. Pekerja keras, siap menghadapi berbagai tantangan, mampu menahan tekanan kerja yang besar. Pemberani dan selalu menegakkan keadilan. Sejak kecil sudah belajar seni bela diri, berguru dengan ahli yang hebat, punya kekuatan yang besar, performa kerja bagus. Kenapa sepertinya nggak ada hubungannya? Beberapa kalimat pertama masih masuk akal, tetapi makin ke belakang makin kacau. Hanya karena dia pandai berkelahi, Luna mengarang cerita bahwa sejak kecil dia sudah mempelajari seni bela diri dan berguru dengan seorang ahli yang hebat. Demi membantunya mencari pekerjaan, Luna bahkan sudah mulai berbohong. Ardika merasa semua ini sangat konyol, tetapi tidak bisa dipungkiri dia juga merasa terharu. Dia sudah bisa membayangkan bagaimana ekspresi Luna saat memutar otak untuk menuliskan keunggulannya. Pak Ardika, apa bukan kamu sendiri yang menulis CV ini? Melihat ekspresi aneh Ardika, Siska mengira pria itu tidak senang. Ya, istriku yang menulisnya. Dia hanya mengarang bebas, kata Ardika dengan tidak berdaya. Siska berkata, sepertinya kamu nggak bersedia menjadi petugas keamanan. Aku bisa mengerti. Bagaimanapun juga, kalau menjadi petugas keamanan di usia yang masih terbilang muda, nggak enak didengar. Tapi, perusahaan keamanan Jindo berbeda dengan yang kamu bayangkan. Tentu saja, kalau kamu nggak bersedia, kami juga nggak memaksa. Siapa bilang aku nggak bersedia? Aku sangat bersedia. Apa sekarang kita sudah bisa mulai wawancara? Kata Ardika. Di tengah kesibukannya, Luna membantunya menulis CV. Dengan mempertimbangkan harga dirinya, istrinya bahkan diam-diam membantunya mengirimkan CV. Bagaimana mungkin dia tega mengecewakan istrinya? Bisa, tapi bukan aku yang bertanggung jawab untuk mewawancaraimu karena persyaratan perusahaan keamanan Jindo sangat tinggi, perlu menguji kemampuanmu terlebih dahulu. Aku akan segera melakukan pengaturan. Selesai berbicara, Siska langsung meraih telepon di atas meja. Namun, tepat pada saat ini, telepon sudah berdering. Setelah menjawab panggilan telepon itu dan mendengar beberapa patah kata dari ujung telepon, dia meletakkan telepon dan menatap Ardika dengan tatapan terkejut. Pak Ardika, kamu nggak perlu wawancara lagi, kamu langsung lulus wawancara. Ardika tertegun sejenak tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tak lama kemudian, dia menandatangani kontrak karyawan dan mendapatkan seragam petugas keamanan. Gaji petugas keamanan level 1 di perusahaan keamanan Jindo sebesar 40 juta per bulan, upah makan, bonus, serta jaminan pekerja dan jaminan-jaminan lainnya. Alih-alih pekerjaan sebagai petugas keamanan biasa, gaji dan tunjangan yang ditawarkan oleh perusahaan ini juga luar biasa baik. Saat Ardika masih kebingungan dan bertanya-tanya mengapa seorang petugas keamanan saja bisa mendapatkan gaji dan tunjangan sebaik ini, dia sudah dibawa ke suatu tempat. Kini, dia sudah sepenuhnya mengerti. Pak Ardika, perusahaan keamanan Jindo adalah perusahaan di bawah naungan grup Lautan Berlian. Tugasmu adalah bertanggung jawab atas keamanan grup Lautan Berlian. Siska langsung membawanya ke gedung permata yang bersebelahan dengan gedung perusahaan keamanan Jindo. Setelah menyerahkan Ardika kepada Zakeus Tanaka,
manajer Departemen Keamanan, dia langsung pergi. Zacchaeus menatap Ardika dengan tatapan tajam dan berkata dengan tidak senang, "Oh, jadi ternyata kamu bocah yang direkrut melalui jalur belakang." Bab 396 Aku ingin menjadi manajer Departemen Keamanan. Zacchaeus bertubuh tinggi dan kekar. Lemak-lemak bertaburan di sekujur tubuhnya, sampai-sampai seragam petugas keamanan yang dikenakannya sudah terlihat sempit. Ekspresi danas yang terpampang jelas di wajahnya menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang bisa diprovokasi. Orang seperti ini memang cocok menjadi penjaga pintu, grup lautan berlian. "Pak Zacchaeus, namaku Ardika." Merasakan aura permusuhan yang dipancarkan oleh Zacchaeus terhadap dirinya, Ardika tetap bersikap sebagaimana semestinya. Dia juga tidak sengaja memprovokasi pria itu. Bagaimanapun juga, selanjutnya dia harus bekerja di sini, jadi dia tidak ingin merusak hubungannya dengan pria itu di hari pertama kerjanya. Lagi pula, ucapan pria itu memang benar. Dia memang direkrut melalui jalur belakang. Tiba-tiba, dia menerima panggilan telepon yang memintanya untuk datang menjalani wawancara. Pada akhirnya, tanpa melalui pengujian apapun, dia langsung direkrut menjadi petugas keamanan di grup lautan berlian dan mendapatkan gaji sebesar 40 juta per bulan. Kalau bukan melalui jalur belakang, apa lagi? Pasti Luna meminta bantuan Tina untuk mengatur pekerjaan ini untuknya. Karena istrinya telah berbaik hati membantunya, dia hanya bisa menerima pekerjaan ini. "Aku nggak peduli selapa namamu. Aku memanggilmu bocah, kamu juga tetap harus menjawabku dengan sopan. Selapa suruh aku adalah atasanmu. Aku yang menentukan apakah kamu bisa mendapatkan gaji atau enggak." Zacchaeus mendengus. "Ikut aku." Setelah keluar dari ruang kerjanya, Zacchaeus membawa Ardika ke sebuah ruangan yang bertuliskan ruang latihan. Begitu pintu ruangan dibuka, aroma bau keringat yang membuat orang kesulitan bernapas itu menyelimuti udara. Di dalam ruang latihan yang besar dan luas, tersedia berbagai macam alat latihan. Ini adalah sebuah ruang olahraga. Puluhan orang pria yang bertelanjang dada tampak sedang melatih fisik mereka. Berdiri di sana, Zacchaeus menunjuk sebuah area kosong di tengah ruang latihan. Ardika berjalan ke sana dan berdiri di sana sesuai instruksi Zacchaeus. Zacchaeus berkata dengan ekspresi datar, "Dalam 1 bulan ke depan, tugasmu adalah menjadi karung pasir manusia di dalam ruangan ini untuk membantu rekan-rekanmu dalam berlatih. Setiap kali dipanggil, kamu harus patuh. Dilarang bolos kerja, dilarang terlambat datang dan pulang lebih awal. Kalau sampai kamu melanggar salah satu dari poin-poin yang aku sebutkan tadi, kamu harus keluar dari perusahaan ini. Jangan harap kamu bisa menerima gaji." Wah, luar biasa, ada karung pasir manusia lagi. Begitu Zacchaeus selesai berbicara, para pria dalam ruangan itu mulai bersorak dengan gembira. Setiap orang di dalam ruangan itu menatap Ardika dengan tatapan penuh semang. Karung pasir manusia. Hah, maksudnya orang yang harus siap dihajar untuk membantu yang lain berlatih. Ekspresi Ardika langsung berubah menjadi dingin, dia berkata dengan suara dalam, "Pak Zacchaeus, aku datang ke sini untuk bekerja, bukan menjadi samsak tinju orang lain." Para pria yang berada di dalam ruangan makin bersemangat, suara sorakan mereka makin keras. "Ya ampun, bocah ini benar-benar keras kepala." Ya, berani-beraninya dia membantah ucapan Zacchaeus. Sepertinya sebentar lagi akan ada pertunjukan menarik. Hah, keras kepala saja apa gunanya? Dia juga harus punya kemampuan. Aku penasaran bagaimana kemampuannya. Nggak peduli seberapa hebat pun dia, nggak ada gunanya. Zacchaeus sudah dikenal sebagai ahli di grup lautan berlian. Dulu, dia adalah seorang pelatih di sekolah bela diri. Jangankan memukul mati seseorang, kedua telapak tangannya itu bahkan bisa menghancurkan batu. Aku rasa dua telapak tangannya pasti bisa membuat bocah itu menjadi nggak berbentuk. Para pria ini adalah petugas keamanan resmi di grup lautan berlian. Karena bisa mendapatkan gaji setinggi ini, tentu saja kekuatan mereka tidak buruk. Namun, mereka tidak berani membantah Zacchaeus seperti yang dilakukan oleh Ardika. Mereka sudah pernah merasakan betapa kuatnya kedua telapak tangan Zacchaeus. Karena itulah, kini mereka semua tunduk pada pria itu. Melihat Ardika berani membantahnya, ekspresi Zacchaeus langsung berubah menjadi ganas. Tugas petugas keamanan grup lautan berlian adalah untuk melindungi keselamatan karyawan dan presidir perusahaan. Kamu bahkan gak bisa tahan dihajar, apa kamu pikir menjadi petugas keamanan di grup lautan berlian itu mudah? Kamu bisa masuk ke perusahaan ini melalui jalur belakang,
Tapi kamu bisa bertahan lama di sini atau enggak, semuanya tergantung pada kekuatanmu sendiri. Mendengar Zacchaeus mengatakan Ardika masuk ke perusahaan ini melalui jalur belakang, para petugas keamanan di dalam ruangan langsung melemparkan sorot mata jijik dan meremehkan ke arah Ardika. Sialan, ternyata dia masuk ke perusahaan ini melalui jalur belakang. Kalau begitu, punya kekuatan apa? Dia, cepat pergi sana, kami nggak menerima kedatanganmu. Para petugas keamanan di dalam ruangan itu langsung mengusir Ardika dengan ekspresi ganas. Seulas senyum dingin mengembang di wajah Zacchaeus, dia sama sekali tidak menghentikan. Bawahannya, Ardika mengalihkan pandangannya ke arah Zacchaeus dan berkata, "Pak Zacchaeus, sepertinya di departemen keamanan ini, posisi ditentukan oleh kekuatan, termasuk kamu yang menduduki posisi manajer ini. Tentu saja, sebagai seorang manajer, mereka semua tunduk padaku. Kalau ada yang nggak tunduk, aku akan menghajar orang itu sampai tunduk padaku." Zacchaeus mengayunkan tinjunya dengan arogan. Peraturan yang sangat bagus. Aku sangat menyukai peraturan yang sederhana dan nggak bertele-tele seperti ini. Ardika menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku juga ingin menjadi manajer Departemen Keamanan." Bab 397 bagaikan pukulan cambuk. Apa katamu? Coba kamu ulangi sekali lagi. Zacchaeus memelototi Andika dengan ganas. Dia merasa kemungkinan besar dirinya sudah salah dengar. Bagaimana mungkin bocah itu berani menginginkan posisinya? Ardika menatap mata pria itu dan berkata dengan serius. "Aku mengatakan aku ingin menjadi manajer Departemen Keamanan." Begitu mendengar kalimat yang sama keluar dari mulut Ardika untuk kedua kalinya, ekspresi Zacchaeus langsung berubah menjadi muram. Sementara itu, puluhan petugas keamanan yang berada di dalam ruangan juga menatap Ardika dengan tatapan seperti sedang menatap orang bodoh. Mereka beranggapan mungkin Ardika sudah salah minum obat atau mungkin otaknya sudah masuk air. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani mengucapkan kata-kata cari mati seperti itu? Saat mereka baru tiba di sini, mereka juga tidak ingin tunduk pada Zacchaeus. Banyak di antara mereka yang menantang Zacchaeus untuk menggantikan posisinya. Namun, mereka semua berakhir dihajar hingga babak belur dan tunduk pada Zacchaeus. Bocah ini bahkan nggak terlihat berotot, berani-beraninya dia menantang Pak Zacchaeus. Ibarat seperti orang yang nggak tahu apa-apa, maka sama sekali nggak takut. Apa dia berpikir dengan mengandalkan jalur belakang, dia juga bisa menjadi manajer Departemen Keamanan? Pak Zacchaeus, beri pelajaran pada bocah yang hanya tahu lewat jalur belakang ini, agar dia tahu diri dan kelak nggak berani muncul lagi di grup lautan berlian. Para petugas keamanan melontarkan sindiran-sindiran pada Ardika. Saat ini, Zacchaeus sudah melepaskan seragamnya dan hanya mengenakan baju dalaman berwarna hitam yang ketat. Dia mengayunkan tinjunya dan berjalan ke arah Ardika dengan seulas senyum ganas. "Bocah, kalau sekarang kamu mengakui kesalahanmu di hadapanku, lalu berdiri dengan patuh untuk menjadi karung pasir manusia mereka, semuanya masih belum terlambat. Kesalahan apa yang perlu aku akui? Bukankah kedudukan orang-orang di sini diukur berdasarkan kekuatan? Kalau begitu, seharusnya aku yang menjadi manajer di sini," kata Ardika dengan acuh tak acuh. Kata-kata yang keluar dari mulut Ardika itu membuat para petugas keamanan di dalam ruangan terkekeh geli. Sementara itu, kesabaran Zacchaeus sudah terkuras habis. Dia menerjang ke arah Ardika dengan amarah yang bergejolak, lalu mengayunkan tinjunya ke arah targetnya. "Bocah, sekarang aku akan menunjukkan padamu siapa yang benar-benar kuat di sini." Dia ingin menghajar bocah tidak tahu di hadapannya ini hingga babak belur. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Ardika sudah melayangkan sebuah tamparan ke arahnya. Zacchaeus segera mengangkat lengannya untuk menahan tamparan itu. Namun, hal yang mengejutkannya adalah telapak tangan itu seolah-olah diselimuti oleh kekuatan yang luar biasa besar. Saking besarnya kekuatan itu, seolah-olah mampu menghancurkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Di bawah kekuatan luar biasa besar itu, lengannya ditekan secara paksa hingga membengkok. Pada akhirnya, tamparan itu mendarat tepat mengenai wajahnya. Bam! Zacchaeus langsung terpental dan menabrak sebuah karung pasir yang tergantung di udara dengan keras. Setelah terdengar suara hantaman yang sangat keras, karung pasir itu langsung meledak, butiran-butiran pasir tampak terjatuh berserakan ke lantai. Zacchaeus merangkak dan hendak berdiri. Namun, tubuhnya malah terhuyung-huyung dan kembali terjatuh ke lantai dalam posisi setengah berlutut.
Dia mendongak dan menatap Ardika dengan tatapan tidak percaya. Kamu nggak tahu aturan. Kamu menyerangku secara diam-diam. Kekecewaan menyelimuti hatinya. Untuk sesaat, dia sama sekali tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia hanya bisa menuduh Ardika menyerangnya secara diam-diam. Sampai-sampai dia berakhir menyedihkan seperti ini. Sementara itu, para petugas keamanan lainnya juga menatap Ardika dengan tatapan tidak percaya. Mereka juga terkejut menyaksikan pemandangan yang terpampang jelas di hadapan mereka tadi. Ardika melirik para petugas keamanan yang beberapa saat sebelumnya masih melontarkan kata-kata sindiran padanya dan berkata, "Sekarang aku ingin menjadi manajer kalian, kalian pasti nggak terima, kan? Kalian pasti mengira aku melakukan penyerangan secara diam-diam. Begini saja, aku nggak ingin buang-buang waktuku, kalian maju saja secara bersamaan." Para petugas keamanan itu saling melempar pandangan. Detik berikutnya, mereka langsung marah besar. Kamu anggap remeh siapa? Kami berjumlah 30-an orang. Setiap orang dari kami hanya perlu melayangkan satu pukulan padamu, kamu sudah pasti akan mati. Jelas-jelas kamu melakukan serangan diam-diam. Kami bahkan gak melihat dengan jelas bagaimana kamu bisa memukul Pak Zacchaeus hingga dia terpental seperti itu. Sialan, ayo kita serang dia. Para petugas keamanan menyerang Ardika pada saat bersamaan. Ardika hanya tertawa dengan santai. Dia meletakkan satu tangannya ke belakang, lalu berinisiatif melangkah ke depan dan menyambut seorang petugas keamanan yang menerjang ke arahnya dengan satu tamparan. Plak, petugas keamanan itu sama sekali tidak bisa menghindar, dia hanya merasakan seperti ada sebuah cambuk baja yang mengenai wajahnya, lalu tubuhnya langsung terpental. Dia bahkan tidak bisa merasakan sakit lagi, wajahnya sudah mati rasa. Tetap dengan satu tangan di belakangnya, Ardika melangkahkan kakinya dengan santai. Sambil menghindari serangan para petugas keamanan secara bersamaan, dia mengayunkan tangannya bagaikan mengayunkan sebuah cambuk. Plak, plak, setiap kali suara tamparan terdengar, seorang petugas keamanan terperital. Satu demi satu suara tamparan terdengar tanpa henti. Bab 398 menundukkan orang lain dengan kekuatan. 1 menit kemudian, selain Ardika, tidak ada seorang pun yang dalam posisi berdiri. Saat menyerang, tentu satu saja Ardika mengendalikan kekuatannya. Kalau tidak ada seorang pun di sini yang mampu menahan serangan kekuatan penuh darinya. Boleh dibilang tamparan yang dia berikan pada mereka hanya sebagai bentuk pelajaran atas kata-kata yang mereka ucapkan untuk merendahkannya tadi. Zacchaeus, apa sekarang aku sudah berhak untuk menjadi manajer Departemen Keamanan? Zacchaeus menatap Ardika dengan tatapan kosong. Kalau sebelumnya dia tidak terima dengan satu tamparan dari Ardika yang telah membuatnya terpental itu, sekarang dia malah merasa Ardika sudah cukup berbaik hati hanya dengan memberinya satu tamparan itu. Dengan kekuatan yang baru saja ditunjukkan oleh Ardika, membunuhnya hanya semudah membalikkan telapak tangan. Awalnya, dia bahkan tidak sempat menyeka keringatnya, dia segera menganggukkan kepalanya dengan cepat dan berkata, "Kamu berhak, tentu saja kamu berhak. Aku menyerahkan posisi manajer ini kepadamu." Melihat sorot mata Ardika, Zacchaeus buru-buru melambaikan tangannya saking ketakutannya. Enggak, bukan aku yang menyerahkan posisi manajer kepadamu, melainkan seharusnya kamu yang menempati posisi manajer ini. Ardika mengalihkan pandangannya ke arah para petugas keamanan lainnya dan berkata, "Bagaimana dengan kalian? Kami nggak bisa berkomentar apa-apa. Kamu memang jauh lebih kuat dibandingkan kami terima kamu menjadi manajer kami. Ya, kamu hebat, kamu pantas menjadi manajer kami." Para petugas keamanan lainnya juga setuju Ardika menjadi manajer mereka. Kalau Ardika hanya sedikit lebih kuat dibandingkan mereka, mungkin mereka tidak bisa menerimanya menjadi manajer mereka begitu saja. Namun, kekuatan yang ditunjukkan oleh Ardika bisa menekan mereka semua, sampai-sampai mereka benar-benar mengakui kekuatan Ardika dan bersedia menerima pria hebat itu menjadi manajer mereka. Ibarat seperti manusia yang seringkali iri pada rekan kerja yang memperoleh gaji beberapa juta lebih banyak dibandingkan gaji yang diri sendiri, tetapi malah tidak iri pada orang kaya raya yang memiliki aset sebesar puluhan hingga ratusan triliun. Zacchaeus mendekati Ardika dan berkata dengan ekspresi malu, "Kak Ardika, lihatlah kamu baru datang, tapi kamu sudah menduduki posisi manajer. Aku takut atasan kita akan berpikir banyak. Bagaimana kalau aku memberi laporan kepada wakil presidir perusahaan yang mengatur sumber daya manusia? Departemen Keamanan terlebih dahulu."
Jangan lihat Zacchaeus tampak sederhana, sebenarnya dia adalah orang yang cerdik. Setelah ditundukkan oleh Ardika, dia bahkan sudah mengganti panggilannya pada Ardika. Terserah kamu saja, aku nggak peduli aku adalah manajer Departemen Keamanan secara resmi atau enggak. Hal yang terpenting adalah aku adalah ketua di sini. Selesai berbicara, Ardika pun tertawa. Dia teringat beberapa tahun yang lalu saat dia baru berpartisipasi dalam militer. Situasi saat itu sama persis dengan situasi saat ini. Peran yang dimainkan oleh Zacchaeus sekarang sama seperti peran Draco saat itu. Saat itu, Draco adalah ketua tim. Dia menggunakan kekuatannya untuk menggeser posisi pria itu. Kak Ardika, kelak kamu adalah ketua kami. Kak Ardika, kenapa kamu bisa sehebat ini? Walau nggak berotot, kekuatanmu malah luar biasa besar. Satu persatu dari petugas keamanan di dalam ruangan menghampiri Ardika, mencoba untuk menjalin hubungan dekat dengan ketua baru mereka itu. Di sisi lain, Zacchaeus segera membuat sebuah laporan, lalu menyerahkannya kepada wakil presidir perusahaan yang mengatur sumber daya manusia Departemen Keamanan. Wakil presidir ini adalah Edric yang pernah bertemu sekali dengan Ardika sebelumnya. Ardika bekerja sebagai petugas keamanan di grup Lautan Berlian. Di dalam ruangannya, Edric sedang menatap CV Ardika di dokumen yang ditampilkan di layar laptopnya. Seketika itu pula, ekspresi penuh kebencian tampak jelas di wajahnya. Ingatan mengenai beberapa hari yang lalu, dia ditampar oleh Ardika hingga terjatuh dalam posisi berlutut melintas dalam benaknya. Setelah kejadian itu, dia baru tahu Ardika sudah menyelamatkan anggota keluarga Septio Provinsi Aste, jadi keluarga Septio berutang budi padanya. 15 BONUS. Demi membalas budi Ardika, keluarga Septio membantu Luna menyelesaikan masalahnya. Hah? Selain bisa berkelahi, idiot itu hanyalah pecundang yang nggak bisa apa-apa. Dia sudah lama memendam kekesalan dan amarah pada Ardika, dia ingin membalas dendam pada Ardika. Akhirnya, hari ini dia mendapatkan kesempatan. Kamu sudah menyinggungku, tapi malah berani bekerja di dalam wilayah kekuasaanku, bukankah sama saja dengan cari mati? Seulas senyum kejam mengembang di wajah Edric. Kemudian, dia langsung bangkit dan keluar dari ruangannya. Tak lama kemudian, Edric membawa sekelompok orang melenggang dan muncul di Departemen Keamanan di lantai bawah. Zacchaeus segera menghampiri Edric dan bertanya, "Pak Edric, tadi aku baru saja mengirimkan laporan kepada Bapak, menyarankan agar Ardika yang menggantikan posisiku sebagai manajer Departemen Keamanan. Bagaimana menurut Bapak?" Bab 399 Pembalasan Dendam Edric. Edric adalah anak angkat Alden, presidir grup Lautan Berlian. Posisi pria ini cukup tinggi di grup Lautan Berlian, merupakan tokoh hebat yang harus dia jilat. Asteris di mana Ardika itu? Suruh dia keluar. Setelah aku melihatnya, baru kita bicarakan lagi. Edric tersenyum, lalu mengambil laporan yang tadi diserahkan oleh Zacchaeus dari seseorang yang berdiri di sampingnya. Tak lama kemudian, Ardika berjalan keluar. "Kak Ardika, ini adalah Pak Edric." Zacchaeus memperkenalkan Edric kepada Ardika. "Edric." Ardika tertegun sejenak. "Ardika, kamu nggak menyangka, kan? Sekarang aku sudah menjadi atasanmu." Edric menatap Ardika sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia mengangkat laporan penyerahan posisi oleh Zacchaeus itu tinggi-tinggi, lalu merobek. Robeknya, di bawah tatapan terkejut dan bingung semua orang, Edric berkata dengan dingin, "Berani-beraninya seorang idiot pengidap penyakit jiwa bekerja di grup Lautan Berlian. Siapa yang merekrutnya? Apa, orang ini mengidap penyakit jiwa?" Semua orang menatap Ardika dengan tatapan terkejut. Zacchaeus juga terkejut bukan main, dia berkata dengan terbata-bata, Pak Edric, aku nggak tahu apa-apa." Hari Siska yang membawanya ke sini untuk bekerja di Departemen Keamanan Perusahaan. Tak lama kemudian, Siska yang merupakan hari perusahaan keamanan Jindo dibawa ke sini. "Kamu adalah karyawan di perusahaan keamanan Jindo. Mulai sekarang, kamu dipecat." Perintah Edric tanpa banyak berbasa-basi lagi sambil melambaikan tangannya. Perusahaan keamanan Jindo di bawah naungan grup Lautan Berlian. Sebagai wakil presidir grup Lautan Berlian, memecat seseorang adalah hal yang sangat mudah baginya. Ekspresi Siska langsung berubah menjadi pucat pasi, dia berdiri di sana dengan berlinang air mata. Dia sama sekali tidak tahu kesalahan apa yang telah dilakukannya. "Edric, kalau kamu membalas dendam padaku, silakan targetkan aku saja. Kamu nggak perlu." 15 BONUS.
Mempersulit orang lain seperti ini, kata Ardika dengan dingin. Apa kamu pikir kamu layak menjadi targetku? Aku adalah wakil presidir grup Lautan Berlian, sedangkan kamu hanya petugas keamanan yang baru masuk kerja. Kamu hanya layak menjalin hubungan dengan orang-orang rendahkan, kamu nggak berhak menjalin hubungan dengan grup Lautan Berlian. Apa kamu nggak sadar seberapa besar kesenjangan antara kamu dan aku? Edric menatap Ardika dengan tatapan meremehkan. Ardika tertawa dan berkata, aku nggak tahu seberapa besar kesenjangan antara kita. Aku hanya tahu, saat aku menamparmu sampai berlutut di hadapanku saat itu, kamu nggak searogan sekarang ini. Begitu mendengar ucapan Ardika, orang-orang yang berada di sekitar tempat itu langsung heboh. Namun, begitu melihat sorot mata tajam Edric tertuju pada mereka, mereka langsung menutup mulut mereka dengan rapat dan bergidik ngeri. Kamu sudah datang ke wilayah kekuasaanku untuk menjadi benalu, tapi kamu masih saja sombong. Edric memelototi Ardika dengan ekspresi ganas. Kemudian, dia menepuk-nepuk pundak kepala Departemen Personalia Grup Lautan Berlian, lalu berbalik dan pergi. Pecat idiot itu, beritahu semua perusahaan di bawah naungan Grup Lautan Berlian, termasuk perusahaan-perusahaan yang menjalin kerjasama dengan kita untuk nggak merekrut orang itu. Suara penuh amarah Edric menggema di seluruh lantai 1. Kepala Departemen Personalia adalah seorang wanita yang bernama Velove Rewind. Biasanya, hubungannya dengan Edric sangat baik, bahkan banyak orang di perusahaan yang merumorkan bahwa dia sedang menjalin hubungan dengan Edric. Saat ini, Velove melirik Ardika dengan dingin, lalu berkata kepada Zacchaeus, Pak Zacchaeus, apa kamu nggak dengar ucapan Pak Edric? Cepat usir orang bernama Ardika ini. Keluar dari sini, Bu Velove. Ini, untuk sesaat, Zacchaeus benar-benar kesulitan untuk mengambil keputusan. Dia tampak ragu seperti ini bukan karena tidak ingin memecat Ardika. Bagaimanapun juga, dia baru mengenal Ardika dan belum menjalin hubungan apapun. Namun, kekuatan Ardika sangat menakutkan. Kalau dia sendiri yang mengusir, ketua, baru mereka itu keluar, dia takut Ardika akan membalas dendam padanya. Karena hanya dipecat, bukankah sebaiknya membiarkannya keluar sendiri dari sini saja? Ekspresi Velove berubah menjadi dingin. Dia berkata dengan tatapan tajam, orang ini sudah menyinggung Pak Edric. Maksud Pak Edric adalah menyuruh kalian untuk melemparkannya ke jalanan dan mempermalukannya. Apa hal seperti ini saja kamu nggak ngerti? Setelah mendengar ucapan Velove, Zacchaeus menjadi makin serba salah. Walaupun dia dan semua anggota petugas keamanan di sini digabungkan, mereka tetap bukan tandingan Ardika seorang. Siapa yang mampu melempar pria hebat seperti itu ke jalanan? Tepat pada saat situasi sangat canggung, tiba-tiba sekelompok orang berjalan memasuki gedung. Pak Alden, semua orang menyapa dengan hormat, lalu membungkukkan badan mereka. Dengan didampingi oleh banyak orang, Alden berjalan memasuki gedung perusahaannya tanpa ekspresi. Tiba-tiba, dia melihat Ardika di antara kerumunan. Dia pun berkata dengan terkejut, Tuan Ardika, kenapa kamu bisa kepikiran untuk bertamu di Grup Lautan Berlian? Dalam sekejap, semua orang langsung melemparkan sorot mata terkejut ke arah Ardika. Bab 400 perusahaanku tidak mampu mempekerjakan orang hebat sepertimu. Bukankah Pak Edric sangat memandang rendah orang ini? Kenapa Pak Alden malah begitu sungkan padanya? Apa mungkin dia adalah seorang tokoh hebat yang nggak dikenal? Semua orang menatap Ardika dengan tatapan terkejut sekaligus bingung. Mereka sudah mengetahui dengan sangat jelas identitas Alden, presidir mereka. 20 tahun yang lalu, pria itu adalah raja preman yang sangat terkenal. Walaupun pada akhirnya pria itu sudah memutuskan untuk meninggalkan dunia preman dan menjalani bisnis layaknya seorang pebisnis, tetapi dia tetap merupakan seorang tokoh hebat di kota Banyuli. Bahkan kalau Ridwan, wali kota Banyuli yang sekarang bertemu dengannya juga harus menghormatinya dan memanggilnya Tuan Alden dengan sopan. Kalau Ardika bisa diperlakukan dengan begitu sopan oleh Alden, itu artinya Ardika juga bukan orang biasa. Ardika berkata, Tuan Alden, aku datang bukan untuk bertamu, tapi bekerja di perusahaanmu. Tuan Ardika benar-benar pandai bercanda. Secara naluriah, tentu saja Alden tidak mempercayai ucapan Ardika. Bagaimana mungkin seorang presidir dari dua perusahaan besar seperti Grup Sentosa Jaya dan Grup Bintang Dharma bersedia bekerja sebagai karyawan di perusahaan Alden? Mungkin tidak ada seorang pun yang akan mempercayai hal ini. Ardika melirik Velove dan berkata, kalau Tuan Alden nggak percaya, silakan tanyakan saja pada Bu Velove.
Sebelum kamu datang, dia hendak memecatku, bahkan meminta rekan-rekanku di Departemen Keamanan untuk mengusirku keluar dari grup Lautan Berlian dan mempermalukanku. Sekujur tubuh Velove gemetaran. Dalam sekejap, ekspresinya langsung berubah drastis. Maafkan aku, Tuan Ardika. Aku sudah bersalah, aku benar-benar buta sudah memandang rendah Tuan. Wanita itu segera membungkukkan badannya dan meminta maaf pada Ardika. Ada kejadian seperti ini. Alden melirik Velove, lalu berkata, Tuan Ardika jangan khawatir, aku pasti akan bertanggung jawab atas hal ini. Aku berjanji akan memberikan pertanggungjawaban yang memuaskan untukmu. Bagaimana kalau kamu ke ruanganku dan minum teh sebentar? Begitu mendengar ucapan sang presdir, Velove sudah hampir putus asa. Bagaimanapun juga, dia adalah petinggi grup Lautan Berlian. Namun, demi Ardika, Alden sama sekali tidak mempertimbangkan perasaannya. Itu artinya Ardika sangat penting bagi Alden. Dia sudah bisa membayangkan dirinya akan berakhir menyedihkan. Oke, Ardika menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, silakan. Saat dia baru melangkahkan kakinya 2 langkah, Alden menghentikan langkahnya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah semua orang yang berada di sana dan berkata, ingat, tutup mulut kalian rapat-rapat. Jangan sampai kejadian tadi tersebar keluar. Dia tahu Ardika menyamarkan namanya menjadi Raka demi menakut-nakuti 3 keluarga besar. Di sisi lain, di mata 3 keluarga besar, Ardika tetap merupakan menantu idiot keluarga Basagita. Karena Ardika sudah menyusun rencana seperti itu, tentu saja dia harus kooperatif. Dia tidak boleh membiarkan kejadian tadi tersebar keluar dan membuat orang-orang mulai mencurigai identitas Ardika. Di grup Lautan Berlian, tidak ada seorang pun yang berani membantah ucapan Alden. Karena kata-kata seperti itu sudah keluar dari mulutnya, maka semua orang yang berada di tempat itu akan senantiasa mengingatnya. Mereka sudah memutuskan untuk menyimpan hal itu dalam diri mereka sendiri. Tuan Ardika benar-benar enggak bercanda. Kenapa kamu tiba-tiba kepikiran untuk bekerja di grup Lautan Berlian? Perusahaanku nggak mampu mempekerjakan orang hebat sepertimu. Saat ini, keduanya sudah duduk di dalam ruangan Alden. Sambil menyeduh teh, Alden melontarkan kata-kata itu dengan getir. Sebelumnya, dia bahkan berpikir Ardika sengaja datang bekerja di grup Lautan Berlian dengan maksud terselubung. Namun, mengingat identitas Ardika, kalau pria itu benar-benar memiliki motif terselubung, juga tidak perlu melakukan hal seperti ini. Terlepas dari bagaimanapun situasinya, kedepannya aku akan tetap bekerja di grup Lautan Berlian. Ardika menceritakan secara singkat bahwa Luna meminta bantuan Tina untuk mencarikan pekerjaan untuknya. Dengan melalui jalur belakang, dia berakhir bekerja di grup Lautan Berlian. Aku nggak memberi tahu Tina identitasmu, karena aku mengira dia sudah mengetahuinya. Alden benar-benar tidak bisa berkata-kata. Di sisi lain, Ardika juga malas membicarakan tentang wanita bernama Tina yang suka berlagak pandai itu. Jadi, dia langsung melewatkan topik pembicaraan itu. Intinya, aku hanya membutuhkan sebuah bantuan kecil dari Tuan Alden, yaitu biarkan aku bekerja di grup Lautan Berlian saja. Alden berkata dengan senang hati, ini bukanlah hal yang sulit. Bagaimana kalau aku menempatkan Tuan Ardika sebagai wakil presdir grup Lautan Berlian? Jangan khawatir, hanya sekadar jabatan saja, kamu nggak perlu mengerjakan apa-apa. Bagaimanapun juga, kamu adalah suami Luna. Kalau kamu hanya menjadi manajer Departemen Keamanan, nggak terlalu enak didengar.